Rabu siang, sidang pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, Kejaksaan Agung sebagai pihak termohon menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan puluhan bukti surat untuk memperkuat penetapan status tersangka. Pihak Kejaksaan Agung selaku termohon menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Dalam sidang ini, Kejagung juga menyerahkan sekitar 90 berkas bukti dokumen. Hal itu untuk memperkuat dasar hukum penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan. Di persidangan, saksi ahli termohon menyatakan unsur penetapan tersangka sudah terpenuhi oleh penyidik Kejaksaan Agung melalui keterangan saksi, dokumen, dan surat resmi dari BPKP. Bahwa dalam pandangan saya, bahwa sebetulnya unsur kerugian keuangan negara itu tidak mutlak harus berupa LHP. Ketika sudah ada keterangan dari misalnya ini BPKP, terus ada ekspos dari BPKP, terus kemudian ada surat yang menunjukkan tentang bagaimana mekanisme penghitungan kerugian keuangan negara tadi itu, saya kira sudah cukup untuk memenuhi syarat formil untuk menjadi penetapan tersangka karena telah memenuhi unsur tentang kerugian keuangan negara. Jadi tadi saya menegaskan bahwa bukan sesuatu yang mutlak ya tentang LHP itu menjadi dasar untuk menentukan kerugian keuangan negara. Sementara itu di sisi lain, pihak kuasa hukum Nadiem Makarim menilai penetapan status tersangka masih prematur karena belum ada laporan hasil penghitungan kerugian negara secara resmi. Sidang pra-peradilan akan kembali digelar Kamis esok dengan agenda penyerahan bukti tambahan dari masing-masing pihak. Kita udah periksa tadi BAP daripada si Nadiem, bahkan tidak ditanya sekalipun. Benar nggak merugikan ini, angkanya berapa, nggak ada pertanyaan itu. Kan kemudian juga dituduh memperkaya pihak ketiga. Ya, ternyata juga nggak ditanya itu di BAP. Nggak ada pertanyaan siapa yang diperkaya, caranya memperkaya, nggak ada. Dan yang paling parah tidak ada laporan perhitungan keuangan negara, kerugian keuangan negara. Tidak ada laporan kerugian perhitungan negara, baik dalam BAP maupun dalam ekspos intern kejaksaan. Entah siapa yang bikin pun tidak ada, terlepas dari apakah yang bikin BPK atau apa, tapi tidak.